warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita. Saya merupakan dosen program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Saat ini saya termasuk dosen dalam kategori eligible sebagai peserta sertifikasi dosen pada tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, yaitu pada unsur pengajaran. Pertama-tama saya ingin menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Studi Kelayakan Tambang dengan kode TKP 492014. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang umumnya diambil pada semester 7 perkuliahan di Prodi Teknik Pertambangan. Fokusnya materi ini pada evaluasi menyeluruh terhadap potensi proyek pertambangan dengan mempelajari aspek-aspek utama yang mempengaruhi kelayakan proyek pertambangan, mulai dari biologi, teknis yaitu penambangan dan pengolahan, lingkungan, sosial, hukum, serta aspek ekonomi dan finansial. Fokus utamanya terletak pada menyusun dan menganalisis studi kelayakan proyek pertambangan secara sistematis, logis, dan berbasis data. Mata kuliah SKT atau studi kelayakan tambang ini sendiri memiliki 4 SKS dan berlangsung selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini diampu oleh tim pengajar yang terdiri atas 4 orang dosen, dengan masing-masing dosen berkontribusi pada 4 kali pertemuan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Rencana pembelajaran mata kuliah studi kelayakan tambang berpedoman pada aturan pemerintah yang tertuang di dalam Keputusan Menteri SDM nomor 1806 tahun 2018. Berdasarkan pedoman tersebut, rencana pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 4 aspek penting, yaitu yang pertama aspek geologi dan perhitungan sumber daya dan cadangan, yang kedua aspek teknis perencanaan pertambangan dan pengolahan, yang ketiga aspek sosial, lingkungan dan pengelolaan atau governance, yang keempat merupakan aspek ekonomi dan analisis investasi tambang. Sebagai dosen yang berkompetensi di bidang ekonomi dan manajemen mineral dan batubara, saya bertugas untuk melakukan pengajaran pada aspek keempat, yaitu ekonomi dan analisis investasi tambang. Pengajaran aspek ekonomi dan analisis investasi tambang dilakukan pada minggu ke-13 hingga ke-15. Materi yang disampaikan terdiri dari revenue dan cost dalam usaha pertambangan, konsep nilai uang terhadap waktu, cash flow, analisis investasi dengan metode net present value, internal rate return, benefit cost ratio, dan payback period, serta analisis sensitivitas. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini mulai dari buku dan jurnal-jurnal yang relevan. Buku terdiri atas buku klasik seperti Stermol yang membahas tentang analisis investasi tambang, serta jurnal-jurnal yang utamanya menggunakan metode analisis investasi yang serupa. Selain itu diberikan pula aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyusunan dokumen studi kelayakan tambang. Semua materi yang digunakan dalam perkuliahan bisa diakses dan didownload secara mandiri oleh mahasiswa pada platform e-learning Universitas Sriwijaya. Baik, selanjutnya terkait CPMK, melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan yang pertama dapat menjelaskan tahapan studi kelayakan tambang serta aspek-aspek yang dinilai. Yang kedua, menganalisis data ekonomis, teknis, sosial, dan lingkungan untuk penilaian kelayakan tambang. Dan yang ketiga, menyusun laporan studi kelayakan berdasarkan data dan asumsi yang ada. CPMK ini sendiri kemudian diuraikan menjadi sub-sub CPMK di setiap pertemuannya. Sub-sub CPMK ini akan dijelaskan lagi kepada mahasiswa di setiap awal perkuliahan. Untuk RPS juga bisa diakses pada situs akademik dan e-learning. Baik, selanjutnya mode perkuliahan sebagian besar dilakukan secara tatap muka atau luring, namun tetap memanfaatkan fasilitas e-learning yang diberikan oleh universitas. Semua materi dan tugas bisa diakses mahasiswa pada e-learning. Selain itu, presensi kehadiran juga dilakukan via e-learning. Metode luring ini sendiri dianggap paling sesuai karena mata kuliah ini merupakan project based learning dan seringkali terdapat sesi diskusi pada setiap pertemuan untuk membahas
aspek-aspek pada studi kelayakan tambang. Dengan metode pembelajaran project based learning, mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama menganalisis dan menyusun sebuah dokumen studi kelayakan tambang berdasarkan data-data yang diberikan. Output akhir dari perkuliahan ini berupa laporan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Yang terakhir merupakan sistem penilaian mata kuliah SKT menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan. Karena mata kuliah ini fokus pada project based learning, nilai partisipasi aktif dan project memiliki bobot terbesar yaitu mencapai 50%. Sisanya untuk tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester memiliki bobot masing-masing 10%, 20% dan 20%. Sesuai ketentuan, mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai total sebesar 56 sampai dengan 100 atau pada kategori huruf A sampai dengan C. Baik, mungkin demikian deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya kita bisa menyaksikan cuplikan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah studi kelayakan tambang pada prodi Teknik Pertambangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini adalah pertemuan ke-13 dari mata kuliah studi kelayakan tambang ya. Jadi saya mungkin back dulu ke dasarnya. Jadi saya deskripsikan mata kuliahnya, saya bacakan. Jadi karena namanya studi kelayakan tambang, mata kuliah ini berfokus pada evaluasi menyeluruh dari setiap aspek dalam proyek pertambangan ya. Jadi tidak hanya teknoekonomi, tidak hanya teknis dan ekonomis kita evaluasi di sini, tapi juga aspek geologi, lingkungan, sosial, hukum, sama analisis investasinya, gitu. Dan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, itu intinya Anda sebagai mahasiswa itu bisa menyusun studi kelayakan tambang, menganalisis aspek-aspeknya sampai terbentuk suatu studi atau dokumen laporan yang sesuai dengan Kepmen yang dikeluarkan oleh Menteri nomor 1806 gitu ya. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita breakdown lah pembelajarannya menjadi 16 kali pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan ke-13 yang sub capaian CPMK-nya itu Anda mampu mendefinisikan apa itu biaya dan apa itu revenue atau pendapatan. Yang kedua, Anda mampu mengidentifikasi biaya-biaya apa saja dan revenue apa saja yang dihasilkan dari suatu proyek pertambangan. Oke, sampai sini jelas ya? Tadi seperti saya bilang ada 16 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan kita bagi menjadi 4 aspek di sini. Jadi yang pertama, 4 pertemuan pertama itu kita bicara mostly tentang geologi, terus perhitungan sumber daya, lalu ada keadaan umumnya juga ya di lokasi tambangnya. Terus 4 pertemuan kedua kita bicara tentang teknisnya seperti apa, sampai ke pengolahan. Jadi rencana penambangan sampai pengolahan. Lalu komponen yang ketiga kita ada lingkungan sosial dan governance, jadi pengolahannya seperti apa gitu. Nah, yang saya ini pertemuan ke-13 yang warna merah sampai pertemuan ke-15 ini kita akan bicara tentang aspek ekonomi dan analisis investasinya. Gitu ya, jelas outline perkuliahannya. Ini juga untuk refresh kembali untuk komponen penilaian kita sekarang ada 7 item di sini. Jadi aktivitas partisipatif, project, tugas, kuis, UTS, sama UAS. Karena mata kuliah ini sifatnya project based learning, jadi outputnya yang dihasilkan terakhir adalah sebuah project ya, laporan gitu. Nanti akan dipresentasikan. Makanya bobot untuk aktivitas partisipatif sama proyek itu yang paling besar, 50%. Sisanya ada tugas, UTS, dan UAS. Nah, itu briefing awal untuk pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum masuk materi, kita explaining dulu. Setuju ya? Explainingnya gampang. Anda tinggal menentukan. Saya beri pernyataan dulu, satu pernyataan. Itu nanti Anda katakan atau putuskan ini mitos atau fakta. Oke, yang pertama, Indonesia bukan negara dengan cadangan batu bara terbesar di dunia.
Mitos atau fakta? Ayo, mitos atau fakta? Fakta? Fakta, Rizky bilang fakta ya. Yang lain gimana? Fakta? Oke, benar ya, fakta. Jadi yang punya cadangan batu bara terbesar di dunia itu siapa? Negara mana? Cina masuk top 5. Oke. Yang lain? Yang paling besar itu adalah Amerika Serikat ya. Cina, India itu masuk. Sedangkan Indonesia itu hanya punya 3% dari total cadangan dunia. Jadi Indonesia kalau dibilang itu melimpah sekali ya juga, karena masih ada negara-negara yang punya cadangan lebih besar ya. Yang kedua, semua sumber daya mineral dan energi yang ditemukan otomatis bisa ditambang. Bisa nggak? Bisa? Kata kuncinya adalah otomatis. Automatically bisa ditambang. Mitos. Oke, benar. Kenapa mitos? Karena perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Iya benar. Makanya mata kuliah kita ya. Jadi perlu adanya studi kelayakan dulu, baru bisa ditentukan ditambang atau tidak. Nah, ini yang terakhir relatif masih dengan studi kelayakan tambang. Jadi tahapan studi kelayakan tambang hanya dilakukan 1 kali sebelum operasi. Benar atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos? Jadi berapa kali? SKT dilakukan berapa kali? Kalau nambah cadangan, maka studi kelayakan lagi Bu. Kalau nambah cadangan. Kalau Terus? bisa naik, bisa melakukan studi kelayakan lagi. Oke. Ada lagi alasannya kenapa itu mitos? Kalau metode penambangan berubah, ya studi kelayakan bisa direvisi kembali. Kalau studi kelayakan direvisi, nanti banyak turunannya direvisi juga. Oke? Gak tahu ya fakta-fakta terkait apa yang banyak bilang mitos. Oke, kita masuk ke penyampaian materi. Jadi pertemuannya tadi sudah saya bilang, pertemuan ke-13, temanya tentang pendapatan dan biaya di industri tambang. Oke. Apa itu pendapatan? Ada yang tahu apa itu pendapatan? Berarti yang diterima adalah uang kan ya? Nah, kalau kita konteksnya itu usaha, uang didapatkan dengan cara apa? Jual, benar ya, menjual produk, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi untuk mengetahui revenue suatu usaha itu gampang, tinggal mengalihkan kuantitas sama harga dari produk tersebut. Ya. Ini contohnya di tambang. Untuk mengetahui revenue kita butuh quantity di sini, ini batu bara ya, sama harga satuannya. Nanti jumlahnya ini berapa? 13 miliar sekian gitu ya. Ada PPN dan potongannya. Nah ini revenue. Kalau misalnya saya tanya kalau kita jual donat, revenue-nya itu dari mana? Jual produk, donatnya dikali dengan harga donat ya. Itu jadi kalau misalnya satu usaha itu punya produk lebih dari satu, ya semua jenis produk yang terjual dikali sama harga produknya. Harga produknya bisa beda-beda ya. Kalau kayak PTBA aja produk batu baranya itu ada banyak. Kalau kita beli di SPBU produk minyaknya kan juga banyak gitu ya. Jadi masing-masing produknya dikali dengan harganya. Itu tadi revenue secara umum. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenis usaha yang ada, industri yang ada ya, macam-macam. Ada perkebunan, kafe, konstruksi, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Kira-kira untuk usaha jenis ini apa yang dijual? Ada yang berupa produk saja, ada yang berupa produk dan jasa, ada yang berupa jasa. Perhatian ya. Kalau misalnya usahanya perkebunan, dia dapat pendapatan dari apa? Jual produk saja ya berarti ya. Kalau kita bicara kafe, produk juga. Sekarang kalau hotel, jasa apa hotel? Iya, penyewaan kamar ya. Kalau misalnya rumah sakit deh, Jasa. nah, Paris bilang ada produk dan jasa. Produknya apa dari rumah sakit? Obat. Jasanya apa? Rawatnya, dokternya, gitu ya. Oke. Kalau pabrik produk ya. Nah, kalau pertambangan gimana?
menjadikan pendapatan dari industri pertambangan. Yang paling utama itu ada produknya berupa ya komoditas tambang ya, macam-macam, mau dia batu bara, mau dia nikel, timah, macam ya. Terus ada nggak dia kira-kira income stream pendapatan dia itu bentuknya jasa? Ada nggak? Di tambang ada bentuknya apa kira-kira? Jalan rolling, apa lagi? Ya kalau dia ada kontraktor ya bisa ya. Jadi kalau memang kalau industri tambang itu identik sama penjualan komoditasnya, dan jasanya mungkin agak kurang kelihatan ya, tapi ada kondisi-kondisi di mana perusahaan tambang itu punya income stream yang bentuknya itu adalah jasa. Nah, jadi kalau dia bangun jalan hauling tuh, tapi jalan hauling itu juga digunakan sama perusahaan lain yang menggunakan jalan yang sama, itu dia bisa dapat pendapatan. Nah, jadi berapa rupiah per ton itu dia dapat dalam bentuk jasa jalan angkutan tadi. Ya, jadi macam-macam. Sampai sini masih paham? Itu revenue. Sekarang kita ke biaya. Biaya ini sedikit lebih kompleks daripada revenue. Revenue tadi ya kalau nggak produk kita jual jasa. Jadi kalau dari definisi sendiri, biaya itu semua yang dikeluarkan ya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya supaya menghasilkan tadi produk berupa barang dan jasa. Kalau klasifikasinya ada macam-macam di sini ya. Ada beberapa klasifikasi. Bisa berdasarkan produk, bisa berdasarkan volume, waktu, sama kelompok sifat penggunaannya. Kita nanti lihat yang mana yang familiar, yang sering digunakan di industri tambang. Kalau kita masuk ke tujuan kedua, sub CPMK kita adalah mengidentifikasi biaya-biaya di industri tambang. Nah, caranya seperti apa? Anda kalau saya minta mengidentifikasi biaya pembuatan donat, yang Anda harus tahu dulu apa? Prosesnya kan, cara buat donat seperti apa. Kalau kita nggak tahu cara buat donat, ya nggak tahu juga biaya yang keluar itu apa. Jadi yang harus Anda camkan baik-baik itu adalah untuk mengidentifikasi biaya pada industri tambang, yang Anda harus lakukan adalah memahami proses bisnisnya atau kegiatan dia dari awal sampai akhir. Oke, itu tadi case-nya yang sederhana donat. Gimana kalau tambang? Tahapan penambangan itu apa aja? Yang pertama, eksplorasi. Ada eksplorasi, ada dua jenis. Eksplorasi apa saja? Ya, ada yang awal sama yang kunci ya. Yang kedua, setelah eksplorasi kita ngapain? Ini ya, tahap ini sudah dikelayakan. Tambangnya seperti apa, layak atau tidak? Nah, kalau di akhir dokumen to go kita layak ini, bisa dikerjakan. Selanjutnya, konstruksi. Konstruksi bangun apa? Ya, kita bangun fasilitas tambangnya, kita bangun fasilitas untuk karyawannya, semuanya, dari stopal dan segala macam kita bangun ya. Terus setelah konstruksi selesai, mantap, produksi. Produksi itu intinya apa? Jadi muat, angkut ya. Terus setelah produksi ada pengolahan. Kalau batu bara pengolahannya apa? Pencucian, raser ya, pengecalan ukuran itu kalau batu bara. Kalau mineral? Lebih kompleks lagi ya, dia mulai dari kimia dan sebagainya. Lalu yang terakhir setelah pengolahan selesai, jadi ini produknya kita lakukan apa? Pengangkutan dan pemasaran. Setelah selesai ada kewajiban kita berupa reklamasi dan pasca tambang ya. Nah di tiap tahapan ini pasti ada biayanya. Nggak mungkin ini gratis, pemasaran ini nggak mungkin gratis ya, pasti ada biayanya. Oke. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk yang sesi ini. Silakan kalau ada yang bertanya terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sirawan. Izin bertanya Bu, kenapa pada saat penjualan batu bara dikenakan pajak pertambahan nilai? Sekian, terima kasih. Baik, pajak pertambahan nilai ya. Kita balik lagi coba sini.
uang ya. Jadi PPN ini bisa menambahkan pendapatan negara gitu. Yang kedua, ada sebuah kontradiksi di mana UMKM saja dengan omset yang tidak banyak gitu ya, itu dikenakan PPN. Masa industri sekelas batubara tidak ada PPN-nya? Jadi dalam rangka harmonisasi pajak dia dikenakan PPN. Terus sering juga ada yang namanya multitafsir ya, gitu. Kalau dalam pajak, kalau unsur batubara tidak ada proses lalu tidak kena PPN. Ada batubara yang berproses nanti dikenai PPN. Jadi untuk mengharmonisasikan itu semua dikenakan PPN sejak 2022. Gitu. Ya. Jadi PPN ini dikenakan pada siapa? Kepada konsumen. Sama kayak kalian, restoran. Yang kena PPN siapa? Bukan restorannya, tapi kalian yang makan, ya kan? Sama kayak gitu konsumen. Jadi konsumen yang dikenakan PPN, nanti perusahaan yang benar batubara ini menyetorkan PPN tersebut ke negara. Itu konsepnya ya. Kenapa ada PPN di ngomong batubara? Oke? Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kita penyampaian materi udah selesai. Selanjutnya seperti biasa ya, kita ada sesi diskusi. Temanya saya tampilkan di sini. Jadi kita sudah melihat tahapan-tahapan pertambangan yang tadi. Jadi silakan Anda diskusikan biaya yang ada pada tiap tahapan yang tadi ya. Tahapannya ada 7 nih. Jadi biaya-biaya apa yang kira-kira menurut hasil diskusi kalian tuh muncul pada setiap tahapan kegiatan pertambangan tersebut. Jadi bisa dibentuk kelompok 2-3 orang, boleh nanti didiskusikan. Saya beri waktu, setelah itu kita pilih satu untuk presentasi. Ya, silakan. Menganalisa biaya Bu di setiap tahapan kegiatan pertambangan batubara. Jadi tiap konstruksi itu apa biayanya kira-kira keluar. Jadi kalau mau bangun apa berarti ada biayanya. Jadi kalau perusahaan tidak perlu misalnya crushing plant berarti tidak ada biaya konstruksi di bagian itu. Jadi tergantung konteksnya seperti apa. Oke, produksinya juga ya macam-macam. Kalau misalnya produksinya itu metodenya berbeda gitu, alatnya juga pasti akan berbeda. Silakan didiskusikan. Sudah 20 menit ya, jadi silakan salah satu perwakilan kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nanti dari hasil diskusinya kita bisa ada feedback dari teman-teman atau dari saya sebagai dosen pengajarnya. Ya, silakan. Boleh Rizky ya. Terima kasih Rizky atas presentasinya. Silakan duduk dulu, kita minta feedback dari teman-temannya ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi Rizky tadi? Ya boleh, kotak itu, linknya bisa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Permata Sari. Tadi di tahapan kegiatannya yang paling akhir itu ada reklamasi. Itu apakah biayanya dilakukan hanya saat tambang selesai beroperasi? Baik. Itu tanggapan feedback dari Tata ya, gimana? Rizky? Apakah tambang biaya reklamasi itu hanya dikeluarkan pada saat tambang berakhir? Apa juga aja? Jadi kita bersama. Izin menjawab pertanyaan dari Prof. Sandi. Menurut kelompok kami, untuk biaya reklamasi itu dilakukan setelah tambang selesai beroperasi. Baik, tanggapan dari Rizky ya. Yang lain ada feedback untuk presentasi yang sudah dilakukan tadi? Oke, saya pertama saya ucapkan terima kasih nih pada kelompok 1 atas presentasinya. Dari setiap tahapannya sudah ada biaya-biaya yang disebutkan ya.
sudah cukup komprehensif, tapi teman-temannya tadi ternyata notice juga gitu. Ada biaya reklamasi itu dikeluarkannya kapan? Apakah setelah tambang beroperasi atau sepanjang umur tambang? Nah, mungkin saya bisa menambahi ya yang ditanyakan teman-temannya tadi. Yang pertama terkait biaya reklamasi itu dikeluarkan ada yang namanya bentuknya jaminan reklamasi. Itu bahkan sebelum tambang beroperasi itu sudah dijaminkan uangnya untuk reklamasi 5 tahun pertama. Jadi setelah kita buat SKT nih, setelah jadi kita buat SKT, ada yang namanya rencana reklamasi 5 tahunan. Dan situ sudah ada biaya totalnya berapa selama 5 tahun untuk melakukan reklamasi. Nah, sejumlah biaya tersebut harus dijaminkan ke pemerintah dalam bentuk deposito berjangka sebelum tambang beroperasi atau pada saat beroperasi. Jadi di tahun 1 itu sudah dijaminkan. Ya. Nah, masalah proses reklamasinya itu bisa dilakukan pada saat misalnya ada yang sudah panel, misalnya tahun berapa, tahun keempat ya, itu udah bisa ada filling, udah bisa direklamasi, nah itu bisa dilakukan reklamasi. Jadi sudah bisa keluar biayanya, begitu. Ya. Nanti untuk jaminannya tadi bisa dicairkan kalau Anda sudah memenuhi semua, reklamasinya sudah sesuai, sudah dinilai itu baik, itu jaminannya bisa dikeluarkan lagi. Ya. Jadi bisa dibalik lagi duitnya ke perusahaan. Oke, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan? Cukup? Kalau cukup mungkin sesi diskusinya sudah selesai ya. Jadi saya sudah memaparkan tadi deskripsi mata kuliahnya, capaiannya seperti apa, materinya juga sudah. Anda juga sudah diskusi terkait topik kita hari ini. Jadi rencana atau kegiatan kita sudah selesai untuk perkuliahan kali ini. Jadi yang terakhir untuk menyimpulkan saja, ya. Jadi summary yang kita pelajari hari ini itu intinya ada 2 sesuai capaian mata kuliahnya. Yang pertama, Anda sudah bisa mendefinisikan biaya dan revenue. Biaya tadi apa? Semua yang dikeluarkan untuk aktivitas usaha tadi ya, operasional tadi mulai dari awal sampai akhir. Kalau revenue adalah pendapatan yang kita peroleh dari hasil penjualan barang dan jasa. Ya. Terus yang kedua adalah terkait cara mengidentifikasi biaya-biaya dalam penambangan. Jadi Anda harus tahu tahapan usaha atau proses bisnisnya dari awal sampai akhir untuk bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang ada pada tambang dari awal sampai akhir ya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung untuk perkuliahan mata kuliah studi kelayakan tambang ini ya, pertemuan ke-13. Next, pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang cara menghitungnya. Tadi kan baru identifikasi nih. Sekarang cara menghitung biaya itu seperti apa? Ya, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah studi kelayakan tambang yang tadi ditampilkan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terlibat yang telah membantu dalam kegiatan ini. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat